Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dibunuh di dalam perjalanan pulang ke rumah usai mengaji. Halo pemirsa, saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Kilometer 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran kuda. 86. Seorang pria diduga membunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan di kolong becakayu Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat menjual laptop korban di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Pelaku membunuh korban diduga karena sakit hati usai membuat podcast. Menggunakan troli, seorang pria membawa jasad wanita dan masuk ke sebuah lift pada sebuah apartemen di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat. Pria tersebut sempat berbincang dengan pengguna lift lainnya. Pria pembawa troli diduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan beberapa waktu lalu di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap saat menjual laptop korban di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Dugaan sementara, pelaku menghabisi korban karena sakit hati usai membuat podcast. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Nah, identitas korban sudah kita dapatkan dan sudah keluarganya sudah kita hubungi, yaitu berasal dari daerah Jakarta Timur. Kemungkinan kejadiannya di daerah tempat lain, namun dibuang mayatnya yang dibungkus dengan plastik hitam tadi di Kalimalang tadi. Sebelumnya warga digemparkan dengan temuan jasad wanita terbungkus plastik di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut berdarah. Identitasnya terungkap usai identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta dan Bekasi melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah tewas diduga usai berkelahi dengan temannya di hotel. Sebelum tewas, korban diantar dua pria menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Karyadi. Polisi mendatangi sebuah hotel di Jalan Sugiono, Dadapsari, Kota Semarang, Jawa Tengah setelah tewasnya RA pria 34 tahun. Korban tewas diduga setelah berkelahi dengan dua temannya. Usai kejadian, warga Udowo Timur tersebut sempat diantar kedua terduga pelaku menggunakan motor ke Rumah Sakit Karyadi. Sebelum kejadian, teman korban sering menginap di hotel tersebut. Belum diketahui penyebab perkelahian ini. Dua orang menggunakan sepeda motor, kemudian setelah penanganan baru sebentar langsung meninggal. Dari situ kemudian yang dua orang ini ternyata langsung melarikan diri. Polisi memburu dua terduga pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Sebuah bus pariwisata menabrak 3 truk yang sedang berhenti di bahu jalan tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. 1 korban tewas, 9 lainnya terluka. Bagian depan bus pariwisata ini hancur setelah menabrak 3 truk pengangkut tebu yang sedang berhenti di bahu jalan tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Peristiwa di kilometer 681800 membuat 1 korban tewas, 9 lainnya terluka. Korban tewas HS 40 tahun kernet bus. Para korban dievakuasi ke RSUD Jombang. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK PGRI 1 Nganjuk dalam perjalanan menuju lokasi wisata di Bali. Tiba di lokasi kejadian, bus yang dikemudikan Muktiono bermaksud mendahului kendaraan lain di depannya dari sebelah kiri. Namun sopir bus hilang kendali hingga menabrak 3 truk pembawa tebu yang sedang berhenti. Jadi kecelakaan beruntun antara 2 truk gandeng bermuatan tebu
dengan satu bis pariwisata yang sementara ini kita data ada korban meninggal dunia 1 orang. Kecepatan yang terlalu tinggi diduga menjadi penyebab kejadian ini. Nggak kelihatan atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kelihatan waktu itu. Ya, saya buat ngeri. Terus ngeri ada mobil parkir itu, Pak. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang supir truk di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tertimpa bak truk ketika sedang memperbaiki mesin. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga berupaya mengevakuasi Laode Muna, supir truk yang tewas terjepit bak truk di Desa Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi korban menggunakan alat berat ekskavator untuk menarik bak yang menimpa korban. Sebelumnya, warga terakhir kali melihat korban saat sedang memperbaiki mesin truk di malam hari. Korban ditemukan meninggal dunia di pagi hari dalam kondisi terjepit bak truk. Korban sehari-harinya bekerja mengangkut material batu untuk pembangunan jalan di Kabupaten Muna. Dia supir memang mobil? Supirnya itu, supir itu mobil. Oh, diperbaiki mobil sendiri? Nah. Terperbaiki, dia kasih naik? Mungkin dia tertindih waktu dia itu. Kan? Namanya siapa supir lagi? Lamuna. Lamuna. Jasad korban segera dimakamkan keluarga di pemakaman umum di Kelurahan Laiworu. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Berteduh di depan toko, pasangan kekasih di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal. Pelaku merampas handphone dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Menggunakan penutup wajah, pelaku begal mendatangi pasangan kekasih yang tengah berteduh di depan toko di kawasan 3 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku datang dan meminta uang kepada korban sebesar Rp10.000. Tak diberi uang oleh korban, pelaku marah mengeluarkan sebilah pisau dan menganiaya korban. Pelaku juga mengambil paksa handphone korban lalu kabur. Akibatnya kedua korban terluka di bagian mata dan tangan. Korban langsung laporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Kita ini mau berteduh, kena hujan kan, berteduh. Si pelaku itu ada mau minta duit 10.000, kita nggak kasih kan. Sudah nggak dikasih itu dia langsung lagi pisau itu langsung mengarah ke mata saya, ke aku kan. Sudah tuh si cewek itu kena kena tangannya. 63, 365, dia memang sedang berteduh karena tadi malam hujan, cepat ditolong. Kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk upaya ungkap pelaku. Berbekal rekaman CCTV, pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Lupa mengunci pagar, seorang pencuri masuk ke rumah warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah mengambil motor yang terparkir di teras rumah. CCTV merekam seorang pria pelaku curanmor dengan mudah membuka pagar rumah warga di Desa Jasem Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Satu pelaku beraksi sementara satu pelaku lainnya menunggu di luar. Usai mengeluarkan motor, satu pelaku lain membantu mendorong motor hasil curiannya. Pelaku beraksi saat dini hari memanfaatkan kondisi warga tidur dan sedang hujan. Sana kan boncengan berdua. Yang satunya temennya nunggu di sana. Nunggu di depan? Orang jalan. Terus ngetik gerbang ini. Lama, sekitar 2 menitan lah. Baru bisa buka. Ya langsung ambil motor, langsung di dalam sana. Nggak dihidupin. Langsung didorong sampai Jalan raya.
Kasus pencurian di wilayah Kecamatan Ngoro sering terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ke polisi. Ingat, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Pastikan rumah dalam kondisi terkunci. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Seorang pria muda membobol toko penjual kartu seluler di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah perhiasan emas, uang tunai serta handphone milik sang pemilik toko dibawa kabur pelaku. Seorang pemuda terekam CCTV membobol sebuah toko penjual kartu seluler di Jalan Malangkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri, merusak gembok pintu toko dan membongkar sejumlah laci penyimpanan uang. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik toko sedang tertidur. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur sejumlah uang tunai dan perhiasan emas. Pelaku beraksi sekitar 10 menit dan langsung meninggalkan lokasi. Kasus tersebut dilaporkan korban kepada polisi. Ambil uang 2 juta sama HP, terus keluar lihat dulu kondisi lah, situasi lah itu, baru masuk lagi, dana apa situ kulihat. Untuk kasus ini sudah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan tanggal 4 kemarin. Arahnya proses dari penyidik atau bagaimana? Itu yang bilang penyidik, tunggu kami infokan kalau sudah ditangkap pelakunya. Ini sekarang belum ada. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengejar pelaku. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian 30 juta rupiah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pemalsuan oli pelumas di sejumlah rumah di Kota Semarang. Pemalsuan oli dengan bahan parafin cair yang dicampur dengan pewarna tersebut berlangsung selama 2 tahun dengan omset puluhan miliar rupiah. Rumah di Jalan Kayu Manis Timur, Semarang, merupakan satu dari 3 rumah yang digunakan sebagai tempat pemalsuan oli pelumas. Rumah dijadikan tempat produksi 2 merek oli terkenal. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat pembuatan dan sisa bahan pembuatan oli palsu. Polisi juga menyita ribuan botol oli palsu dalam dus yang siap dipasarkan. 2 tersangka, yakni Jiwa Kusuma sebagai pembuat oli palsu, serta Ali Mahmudi sebagai distributor. Selain 2 rumah di Kayu Manis Timur, 1 rumah lain juga disegel berada di Jalan Widoarjo, Batik Gayam. Palsu ini bahan dasarnya adalah berasal dari zat yang sebenarnya bukan untuk oli. Namun demikian diolah sedemikian rupa oleh si tersangka dan dijual, ditambahkan zat aditif, ditambahkan juga pewarna, kemudian dijual bahwa ini adalah oli dengan merek tertentu. Dapat ilmu dari mana membuat oli seperti ini? Belajar di mana? Belajar nyampur kayak ini. Itu Pak. Ya? Dari YouTube. Oh, belajar dari YouTube. Sudah diedarkan di mana aja? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Terus yang lain? Demak. Demak sini. Pemalsuan oli pelumas berlangsung 2 tahun dan dipasarkan di Pulau Jawa serta Kalimantan. Sehari dihasilkan 3.000 oli palsu dan dijual Rp600.000 per dus. Selama 2 tahun, omset mencapai 23 miliar rupiah. Tersangka dijerat pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan.
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI diperiksa di Mapolda Jawa Timur sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan. Diperiksa selama 5 jam di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum, Muhammad Iriawan mengaku dicecar 45 pertanyaan. Tim penyidik Polda Jawa Timur memeriksa Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Muhammad Iriawan dan Iwan Budianto hari Kamis kemarin. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 133 orang. Muhammad Iriawan dan Iwan Budianto tiba di Mapolda Jawa Timur sekitar pukul 1 siang kemarin. Semula, pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa lalu namun ditunda karena berbarengan dengan kunjungan Presiden FIFA ke Indonesia. Memintain keterangan Ketua PSSI, ya, Bapak MI, ya, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI, Bapak IB. Hari ini beliau-beliau ini bersedia untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Selain memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI, polisi juga memeriksa saksi ahli dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hadi Tambayong melaporkan. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang sempat mencabut pengajuan otopsi secara mendadak akan berpikir ulang untuk mengajukan kembali otopsi. Keputusan tersebut diambil seusai bertemu dengan perwakilan tim gabungan independen pencari fakta. Devi Atok, warga desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sempat mengajukan otopsi 2 putrinya yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Mereka adalah Natasha Debbie Ramadhani serta Naila Debbie Anggraini. Belakangan, Devi membatalkan pengajuan otopsi tersebut. Kuasa hukum korban, Imam Hidayat, mengatakan Devi sempat mengutarakan salah satu kekhawatirannya jika otopsi dilakukan hanya oleh pihak dokter dari polisi. Kekhawatiran tersebut kemudian mendapat jawaban dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF dan Polri. Devi bisa meminta bantuan Persatuan Dokter Forensik Indonesia serta beberapa perwakilan perguruan tinggi. Sebagai tim tatak ya, tim advokasi tragedi Kanjuruhan, kita akan lanjut nanti ajukan gugatan terhadap ganti rugi baik material maupun imaterial, dan siapa-siapa yang akan digugat tentu kita mulai dari atas, mungkin PSSI, mungkin Arema FC, Panpel, ya tuh, atau mungkin polisi, itu nanti masih kita draft, mungkin kita finalisasi minggu depan. Setelah mendapat penjelasan dari TGIPF, Imam mengklaim Devi bakal berpikir ulang untuk menyampaikan keputusan final terkait otopsi. Devi masih membutuhkan waktu 1-2 hari untuk berunding dengan keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Sebelumnya perwakilan tim gabungan independen pencari fakta mendatangi rumah keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang sempat mengajukan otopsi. TGIPF membantah ada intimidasi dari polisi terkait pembatalan otopsi yang diajukan keluarga korban. Tim TGIPF dari Kemenko Polhukam Irjen Armet Wijaya mendatangi rumah Devi Atok di Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Devi diketahui membatalkan pengajuan otopsi terhadap jenazah 2 putrinya yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Armet Wijaya menegaskan kunjungannya merupakan instruksi langsung Ketua TGIPF Mahfud MD. Soal pembatalan otopsi, Armet menyatakan pihak keluarga tidak tega jika jenazah korban diotopsi. Armet memastikan keterlibatan anggota Polri yang datang ke rumah Devi beberapa hari lalu bukan intimidasi. TGIPF menjamin keamanan bagi keluarga korban jika ingin mengajukan kembali otopsi. Merampas handphone seorang mahasiswi, seorang pria jadi sasaran amuk warga. Sergap akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.